viral Mas Heru tadi malam. Jadi Pak Prabowo kan siangnya memang ada rapat kabinet paripurna yang Hmm. apa ya di situ ada maklumat lah semacam maklumat atau taklimat dari presiden gitu. Jadi Pak Prabowo menyampaikan apa namanya pandangan-pandangannya begitu, evaluasi dan juga rencana ke depan. Nah, yang menjadi masalah atau yang menjadi sorotan itu karena Gibran sebagai wakil presiden untuk pertama kalinya terlihat dia tidak duduk di depan bersama dengan presiden Itu kan gitu. biasa duduk di sampingnya Biasa, kan, dan mau iya masuk biasanya masuk ke ruangan pun dia ngikuti Pak Prabowo di belakangnya, Pak Prabowo nyalamin itu dia ikut di belakangnya kan gitu biasanya. Sekarang gimana? betul, Hmm. betul. Jadi ini sudah beredar videonya video di Sekretariat Presiden, bagaimana Gibran itu ya masuk dulu bersama dengan para menteri, dia menduduki apa kursi, kalau tidak salah di sebelahnya Menko Perekonomian Erlangga Hartarto. Dan dia di deretan para menko dan para menteri yang lain begitu. Jadi di pojokan, jadi kan di seperti berbentuk U begitu ya di salah satu pojokan yang dekat dengan presiden tapi berhadapan dengan presiden, bukan di sebelahnya presiden seperti biasanya. Hmm. Ini menjadi pertanyaan apakah protokol sudah berubah? Karena protokol selama ini presiden itu ada di depan bersama dengan wakil presiden, duduk begitu ya. Dan sebelum dia duduk menempati tempatnya tersebut, berkeliling dulu menyalami presiden dan wakil presiden. Tapi kali ini yang berkeliling hanya Prabowo saja, karena Gibran termasuk di antara para menteri yang kemudian Prabowo berkeliling dan salah satunya menyalami para menteri dan juga Gibran ini begitu. Itu yang menjadi pertanyaan Mas Heru. Ada apa ini? Memang ada terjadi perubahan protokol ataukah ini permanen ataukah tidak begitu? Dan Dan kalau apakah tuh ini ada perubahan apa? Kenapa ada perubahan? Kan begitu pertanyaan. betul, betul. Ada perubahan hanya ini saja karena Hmm. memang presiden sebagai pimpinan ingin memberitahukan semuanya begitu ya. Ataukah ini seterusnya akan jadi seperti itu? Kalau terjadi perubahan, kenapa? Ada apa gitu ya? Tapi yang jelas Mas Hersu, pada saat pemerintahan Jokowi itu Ma'ruf Amin maupun Yusuf Kala itu memang terlihat posisi duduknya itu ada di sebelahnya Jokowi, dan kemudian pada pemerintahan SBY misalnya posisi duduk dari para wapresnya gitu juga ada di sebelahnya Pak SBY. Memang ada sempat ketika itu sesudah ada penetapan oleh KPU ya pada tahun 2024 di mana Prabowo itu sudah terpilih begitu secara negara sudah sah, dan kemudian duduk di sebelahnya ketika sidang kabinet duduk di sebelahnya Jokowi begitu. Jadi Jokowi di sebelahnya ada Ma'ruf Amin dan di sebelahnya lagi itu ada Pak Prabowo, padahal ketika itu dia masih menjadi Menteri Pertahanan di mana dia bukan Menko. Biasanya di sebelahnya wakil presiden, kemudian di sebelahnya presiden itu para Menko begitu ya, baru kemudian menteri gitu. Sementara Prabowo kan bukan Menko. Ketika ditanya kepada Erlangga Hartarto ketika itu, Erlangga mengatakan ya dia kan presiden elected, yang artinya presiden terpilih walaupun belum dilantik sebagai presiden. Itu saja yang terlihat bahwa di sebelah presiden itu tidak hanya wakil presiden. Tapi kalau dalam hal ini bukan seperti itu, tapi bagaimana Gibran ini tidak duduk di depan gitu ya, karena kan mereka terpilih ini berpasangan berdua gitu. Ya, Walaupun itu tapi sebelumnya kan seperti itu Mbak Agi. Saya kira sebelum yang sidang kabinet kemarin selalu posisinya Gibran selalu sebelahnya Pak Prabowo kan. betul, betul. Sebelumnya pada berbagai sidang kabinet, bahkan biasanya seperti ini Mas Hersu, sesudah sidang kabinet ini Gibran juga akan mengunggah di akun Instagram pribadinya, mengunggah bagaimana ini habis mendampingi Pak Presiden pada sebuah sidang kabinet bla 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 begitu, kemudian ada narasi di situ begitu, karena ya terlihat rasa bangga lah begitu terlihat di situ, dan kemudian di bawahnya biasanya ada para pendukung Gibran dan juga para buzzer juga, biasa mereka kemudian membuat narasi dukungan, narasi memuja apa dan sebagainya begitu, terlihat pantas. Bahkan juga sering sekali saya jumpai kalau saya iseng melihat komen itu sudah pantas lah ini wakil Jadi presiden presiden. untuk menjadi the next presiden begitu. Tapi apa yang terjadi sekarang? Adakah jawaban dari istana mengenai soal ini? Karena sudah banyak yang mempertanyakan perihal perubahan posisi duduk ini. Yes. Oke. Itu kan dalam politik gitu ya, biasanya kita melihat sinyal-sinyal semacam itu gitu ya. Itu bukan sekedar sesuatu yang, kan kalau dalam politik kan biasanya gitu, A ketemu B itu belum berarti C, atau B ketemu C belum berarti D kan gitu. Jadi
banyak tafsir lah yang soal ini, apa sesungguhnya yang terjadi, mengapa kemudian ada perubahan, atau lagi ada alasan lagi malas deh gua ditemenin lu, gua pengen duduk sendirian deh gitu ya. Lu duduk sama para menteri. Ya, karena Kira-kira. sebelumnya Mas Irsu Mm, masih ingat mm, ketika ada reshuffle, itu mm, kan Gibran juga tidak berada di istana, dia tidak mengikuti acara itu dan dikatakan ketika itu bahwa Gibran sedang berada di daerah. mm, Bahkan ada kemudian bocoran yang mengatakan ya reshuffle itu atas pemikiran presiden sendiri, tidak mm, perlu mm, dibicarakan dengan Gibran gitu. mm. Jadi ya memang posisinya yang kita tahu banyak yang mengatakan ini posisinya memang anak bawang ya. Kalau Sania mungkin lama-lama dirasa diajak ngobrol pun juga untuk sesuatu yang ada di Nggak lapangan saja nyambung, kurang mungkin nyambung. kita capek juga deh. Oke, tadi kita lihat ya, terlalu dini untuk menyimpulkan, tapi kita juga tidak bisa membiarkan begitu saja dalam depan mata, karena sesuatu yang janggal itu bisa membawa kita memberikan petunjuk kepada sesuatu yang mungkin lebih besar, atau mungkin juga tidak ada sesuatu, tapi Pernyataan Presiden Prabowo yang mengaku dikritik karena program makan bergizi gratis kembali memicu perdebatan. Di satu sisi, pemerintah menilai program ini sebagai investasi masa depan. Sementara para pengkritik menyoroti efektivitas pelaksanaan, ketepatan sasaran, dan besarnya anggaran. Perbedaan pandangan ini pun menjadi sorotan publik dan kembali memanaskan diskusi nasional. Rakyat gitu. Ya. Jadi keinginan rakyat, suara rakyat itu tidak sampai atau mungkin hanya sayup-sayup saja sehingga presiden ini memiliki penafsiran yang berbeda. Yang kalau kita melihat ya seperti pada sidang kabinet yang kemarin gitu, Prabowo kan juga bilang bahwa saya ingin memberi anak-anak makan, anak-anak miskin itu makan, tapi dianggap sebagai pemborosan, dia mengatakan seperti itu. Dan sementara apa yang terjadi selama 30 tahun selama ini, ribuan triliun itu terbang ke luar negeri, uang itu begitu, itu kenapa tidak ada investigasi? Kenapa para pakar itu tidak maksudnya perlakuannya tidak sama ya antara itu dengan tidak yang sekarang mempersoalkan, terjadi pada gitulah Prabowo. kira-kira ya. Tidak mempersoalkan yang sebelumnya. Ini apa ya, Prabowo kok bisa membuat kesimpulan seperti itu begitu. Jadi kita bisa membayangkan bagaimana berbagai informasi itu tidak sampai ke telinga presiden. Dan mungkin presiden sendiri juga tidak membacanya sendiri ya. Kadang kita aja yang misalnya kita yang hanya bekerja di satu perusahaan saja atau sebagai ibu rumah tangga dengan beberapa anak misalnya saja tidak sempat melihat berita, apalagi seorang presiden yang setiap saat harus menerima bawahan, menerima informasi, membuat keputusan, menandatangani sesuatu, bertelepon atau merencanakan sesuatu untuk hubungan luar negeri, tidak hanya di dalam negeri, kemudian mendengar bahwa terjadi PHK besar-besaran di sana dan di sini, harus negosiasi, memerintahkan ini itu, mana mungkin dia bisa menyerap semuanya. Tapi paling tidak seharusnya suara itu kan besar sekali dari rakyat dan menjadi viral, menjadi gemas setiap hari. Seharusnya presiden tetap harus bisa menangkap itu di sela-sela kesibukannya. Saya diserang karena ingin memberi makan bergizi untuk anak-anak Indonesia. Dianggap pemborosan. Tapi kita bertanya, apakah anak-anak sekolah memperoleh makanan bergizi di sekolah? Saudara-saudara, saya diserang karena ingin memberi makan bergizi untuk anak-anak Indonesia. Memberi makan untuk anak-anak Indonesia, untuk ibu-ibu hamil, untuk orang-orang lansia, dianggap pemborosan. Tapi ribuan triliun yang menguap, yang pergi dari bumi Indonesia tiap tahun selama 34 tahun, tidak ada komentar. Tidak ada pakar yang protes. Tidak ada investigasi. Kita mau beri makan kepada anak-anak yang jelas-jelas minimal 1/4 anak-anak kita stunting. Sebagian besar juga banyak yang tidak makan berangkat sekolah. Kita dituduh pemborosan.
Jadi ketika Presiden kemarin begitu ya, dia juga mengatakan seperti itu, ini menjadi viral juga Mas Hersu pernyataannya, saya ingin memberikan makan kepada anak-anak tapi dianggap sebagai pemborosan. Bukan itu, tapi masalahnya anaknya itu tidak hanya anak orang miskin, anak orang kaya, dan kemudian alokasinya Mas, bayangkan dari 15.000 yang sampai ke anak-anak itu hanya berapa, dan kemudian sisa limbahnya juga besar sekali karena makanannya ternyata tidak proper, anak-anak belum Banyak tentu dibuang. suka. Iya, banyak sekali dibuang. Perubahan posisi duduk Gibran dalam rapat kabinet mendadak menjadi sorotan publik. Untuk pertama kalinya, wakil presiden tidak terlihat duduk di sisi presiden, seperti pada rapat-rapat sebelumnya, melainkan bersama jajaran menteri. Perubahan yang tidak biasa ini memicu beragam spekulasi dan analisis politik. Hingga kini, belum ada penjelasan resmi yang menyatakan adanya perubahan hubungan atau kebijakan. Namun, momen tersebut terus menjadi perbincangan hangat dan mengundang berbagai tafsir di ruang publik. Indonesia gelap, harusnya itu kan ditangkap sebagai sebuah kritikan, bertanya, apanya yang gelap, apanya yang suram. Oke, kita perbaiki bersama yuk. Saya butuh bantuan Anda gitu. Saya butuh dukungan Anda gitu. Jadi tapi yang terjadi sekarang akibat dari itu, ini sedang ramai Mas Hersu soal pindah ke luar negeri itu. Jadi ada beberapa bukan beberapa karena jumlahnya banyak, termasuk viral gitu ya, unggahan-unggahan dari warga negara yang mereka lapor kepada netizen, kepada publik di Indonesia bahwa saya sudah pindah, saya sudah ada di luar negeri. Dan mereka biasanya yang memang ada di luar negeri kemudian memilih pindah, itu orang-orang yang memang mempunyai kapabilitas di bidang tertentu begitu. Walaupun ada juga yang tetap sebagai misalnya kalau TKI itu dia bisa kategorinya dia di pekerja rumah tangga, bisa juga dia sebagai caregiver gitu ya, sebagai perawat orang tua atau anak-anak dan sebagainya. Tapi mereka ini malah justru memberikan sumbangan devisa yang banyak, yang tinggi, ada triliunan. Nah, coba kita lihat Mas Hersu, ini ruang sarkas dan satir lah ini ya, bertebaran di media. Ini dihimpun oleh sewaktu.com ya. Saya juga melihat ini di thread itu banyak, di thread dan kemudian di Instagram. Nah, netizen mengatakan, lapor Pak Prabowo, kami sudah pindah ke negara lain. Misalnya ini dia mengatakan seperti ini. Ya udah Pak Prabowo, sesuai instruksi jenengan, kami pindah ke negara lain, gerak katanya. Dan di sini cerah Pak. Saya tak mengatakan Indonesia suram, tapi cemas begitu. Jadi sebetulnya bukan suram, tapi dia merasa cemas akan masa depan Indonesia. Ada lagi ini, coba saya perbesar. Ali Upyan, ya betul, di sini kami lebih dihormati oleh Xi Jinping. Oh, rupanya pindahnya ke Cina. Dan ada lagi Aji Mukti 73 beserta istrinya mungkin ini ya, karena menyertakan foto, dia mengatakan diusir Wowo, it's okay, move to Norway, better for health. Jadi lebih baik untuk kesehatan. Ya memang cuaca di sana juga lebih baik begitu ya. Dan kesejahteraannya sangat bagus itu memang ya di sana ya. Kesejahteraan sangat bagus, pajaknya tinggi tapi kesejahteraan sangat baik begitu ya. Ini kemudian Ninggar Nina mengatakan, hai Pak Presiden, aku udah kabur ke luar negeri nih, di sini kerja as cleaner. Gak ditanyain tinggi badan, lulusan apa, yang penting rajin kerja. Pensiun dapat, medical, mau libur kapan aja punya duit, walaupun cuma cleaning service ya, pekerja hanya sebagai cleaning service, tapi dia bisa bisa memiliki kehidupan yang lebih baik. Mungkin kita masih ingat ada lulusan cum laude dari UGM kalau tidak salah, itu yang kemudian bekerja di Australia dan juga sebagai pekerja bersih-bersih lah, sebagai cleaning service. Jadi itulah yang terjadi, jangan diusir lagi lah Pak, kasihan mereka. Kalau seandainya memang keluar, jangan karena diusir, tapi memang tapi yang menurut saya juga bukan kasihan mereka, kasihan kita kan gitu. Ya, karena negara ini kan sebenarnya butuh anak itu, dan kalau toh mereka pergi itu bukan karena diusir, ini bagian dari yang Indonesian networking lah gitu di dunia internasional kan, harusnya kan begitu. Mereka ini adalah potensi anak bangsa di dunia internasional. Jangan dianggap bahwa kalau mereka nggak pergi itu tidak nasionalis, nggak juga gitu loh.
Iya, dan mereka banyak kalau saya lihat, saya bisa menyekolahkan adik saya bisa membantu keponakan saya yang yatim, saya mengirim uang kepada orang tua saya, membangunkan rumah, kemudian memberangkatkan haji dan sebagainya. Mereka padahal di luar negeri juga bukan yang berkedudukan tinggi, apalagi yang berkedudukan tinggi memiliki gaji besar, itu kan mengirimkan devisa yang sangat besar begitu. Ngapain harus di apa ya? Malah justru seharusnya keluar tapi bukan diusir, tapi yuk kerja di luar. Indonesia sedang situasinya seperti ini, kami tidak bisa menyediakan lapangan pekerja 19 juta lapangan kerja seperti yang dijanjikan oleh Gibran. Jadi sekarang kita bangun balai-balai pelatihan yang seperti diinginkan oleh luar negeri. Misalnya yang diinginkan adalah pekerja bangunan, tapi pekerja bangunan yang bukan arsitek atau apa, tapi yang pekerja memang pekerja konstruksi begitu ya. Kalau di sana kan jauh lebih mahal karena dianggap sebagai memiliki tingkat kesulitan tinggi dan juga berisiko tinggi begitu. Dan di sini dilatih begitu, bangun itu balai-balai BLK, balai latihan keterampilan baru kalau sebelumnya misalnya di provinsi, ini harus di kabupaten, kalau perlu di kecamatan, kan harusnya seperti itu. Berikan mereka sertifikat, berikan mereka video masing-masing, berikan mereka cara membuat profil tentang dirinya untuk menjual dirinya, menjual dalam tanda kutip ya, menjual sebagai pekerja yang layak untuk digaji tinggi. Buat mereka memiliki akun media sosial yang proper, yang sehingga bisa dilirik dengan tag-tag ke dunia kerja perusahaan-perusahaan yang membutuhkan di luar negeri. Begitu juga disentuhlah itu para asosiasi pengirim jasa tenaga kerja ke luar negeri dan sebagainya. Jadi bukan dengan diusir seperti itu, tapi alokasikan justru mereka dibuat tenaga terdidik yang misalnya bekerja di Hong Kong, gajinya harus lebih tinggi dari pekerja Filipina, karena ada, kalau perlu Mas Hersu, bahkan pelatihan untuk bahasa Inggris itu pun harusnya diberikan secara gratis. Sekarang beri insentif kepada para sarjana sastra Inggris atau sarjana bahasa begitu ya, dan sastra Inggris, sastra Jepang dan sebagainya, terjunkan mereka ke daerah, digaji oleh pemerintah supaya mereka ini memberikan kursus-kursus pelatihan, masukkan ke sekolah SD tapi digaji oleh kantor pusat dan sebagainya. Itu biayanya nggak akan tinggi, tapi hasilnya itu sangat luar biasa. Nanti anak-anak lulus SD saja di Jakarta kan, kita kalau ke mall kita sering kali mendengar anak sudah casisus dalam bahasa Inggris. Karena apa? Memang di TK-nya, di SD-nya mereka memiliki tenaga yang qualified untuk bahasa itu. Dalam 1 tahun mereka selalu dikirim misalnya ke Singapura dan sebagainya untuk pelatihan, untuk meningkatkan kemampuan mereka. Jadi ini bisa dilakukan, Mas Hersu. Jadi nggak cuma omon-omon kayak Gibran misalnya selalu ngomong soal AI, tentang kompetensi anak-anak Indonesia yang sebenarnya cerdas begini, tapi dia nggak melakukan apapun. Coba dia mengirim nggak tenaga-tenaga pakar AI, ahli AI, digaji, mengupayakan memang ada alokasi itu dari pemerintah, kemudian mereka digaji oleh pemerintah pusat, jangan dibebankan kepada daerah. Sekarang yang di daerah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K itu kan sudah banyak yang mereka dirumahkan, atau kalau nggak dirumahkan sudah berapa bulan nggak digaji, dan pemerintah daerahnya tobat-tobat ini uang dari mana, sampai akhirnya UMKM di beberapa daerah ini kan lagi rame banget ya, mengeluhkan saya omset hanya 3 juta per bulan gitu ya, dan kemudian dalam 1 tahun berarti hanya berapa, itu mereka diminta untuk membayar pajak 10%. Bayangkan, itu dari omset bukan dari keuntungan. Dan itu memang peraturan seperti itu akhirnya bisa diada-adakan oleh pemerintah daerah sendiri. Padahal kalau secara nasional dari pemerintah pusat dengan omset berapa ya, saya 4,5 miliar atau 4,8 miliar gitu ya, mohon maaf kalau salah, itu baru kemudian UMKM itu kalau di atas itu baru dianggap mereka ini sudah menengah, jadi mereka bisa dipajakin gitu sesuai dengan ketentuan pemerintah. Tapi sekarang mereka terjun kemana-mana, Mas Hersu, bahkan sampai ke desa-desa ini pegawai-pegawai pajak gitu untuk memajaki, terutama. Fenomena WNI yang mengaku pindah ke luar negeri kembali menjadi sorotan setelah ramai dibagikan di media sosial. Unggahan tersebut memicu perdebatan luas mengenai peluang kerja, kesejahteraan, dan masa depan di Indonesia.
Di tengah beragam respons publik, tren ini terus memancing diskusi dan menambah tekanan agar berbagai persoalan yang disorot masyarakat mendapat perhatian. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa kembali.